Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana bihadza wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Guru kita bersama Ustadzul Mahbub Sahibul Fadilah Adai ilallah Ki Haji Ahmad Tajuddin Hamid yang telah menyampaikan ilmu kepada kita. Saya yakin akan besar manfaatnya kalau kita mau mengamalkan. Amin. Tadi begitu saya datang khatmul Quran. Kita ngaji sama guru kita khatmul hadis Arba'in Nawawi. Berarti buat yang hafal Quran kata kicilok motor, buat beliau mobil. Guru kita guru bahasa Inggris. Kayak Jamat Sahrudin. Akhifillah was Ki Haji Abdul Somad, Ustaz Indra Cahyadi, dan penata acara Ustaz Zainal Arifin, para asatir, para hujaj, tokoh-tokoh agama dan pemuka-pemuka masyarakat, walaupun tidak saya tata namanya dengan tidak mengurangi rasa hormat, takdim dan mahabbah saya. Ketua Suka Akhifillah Ustaz Abdul Rahim alias Cilok. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sudah banyak disampaikan oleh guru kita butir-butir mutiara hikmah. Dalam muqaddimah beliau membawakan hadis ketika Rasul menyatakan taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulih. Jadi yang tadi disampaikan materi ini mukaddimah, namun dia enggak jelaskan. Nabi pesan kepada kita taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan untukmu dua pusaka. Lan tadillu, yang dua pusaka ini tidak akan menyesatkanmu. In tamassaktum bihima, kalau kamu berpegang teguh, jaga, pelihara baik-baik kitab Allah wa sunnata rasulih. Pertama kitab Allah Al-Quran, yang kedua sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan oleh guru kita tadi hadis Arba'in Nawawi. Jadi kedua-dua ini warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta sama orang tua kita meninggal dunia, ada warisannya yang ditinggalin buat kita. Anak yang sayang sama orang tuanya dijaga, dipelihara baik-baik. Udah nggak bisa nambahin, sekarang jangan jualin dulu. Ini kan orang kita namanya nggak boleh susah dikit, matok aja matok. Ya. Nah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau wafat 14 abad yang lalu lebih. Ada warisan yang beliau tinggalkan, bukan kebun kurma, bukan peternakan onta, bukan pabrik semen, bukan pasar Cisalak. Tapi warisan beliau ini ya yang harus kita jaga. Ada 3 sebenarnya. Yang pertama beliau sebutkan dalam hadis tadi,
kitab Allah wa sunnat Rasulih, Al-Quran dan sunnah Rasul. Dua. Yang ketiga, beliau ungkapkan tadi dalam hadis al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Jadi tugas kita umat Nabi Muhammad SAW menjaga, memelihara ketiga-tiga warisan ini nih. Pertama Quran, kedua sunnah, ketiga ulama. Pertama Quran. Bagaimana caranya kita jagain Quran? Jangan kayak dulu Ustaz lagi ngaji Quran di musola. Muridnya banyak, kecil-kecil. Malam ngajinya. Ini Ustaz lagi ngajar Quran, lampu mati, gelap. Murid beling satan. Tahu beling satan ya? Lari Solo, lari sini namanya bocah. Ayo Ustaz ceritanya pesen, anak-anak awas hati-hati ya. Jaga, jangan sampai Quran keinjak. Yang depannya out, jangan takut guru, saya dudukin. Ya dia pikir kalau udah didudukin kan nggak mungkin keinjak. Tapi dasar ke otak pengen dengkul-dengkul. Dia ketahuan diinjak-injak dengkul, apalagi didudukin. Jadi bukan begitu caranya kita jagain Quran. Ini kalau tadi ada baca Fathul Quran, doanya berarti ada Fathul Quran di sini. Nah, berarti itu salah satu cara kita menjaga, memelihara Al-Quran, membudayakan membaca Al-Quran. Ya baca aja dulu dah. Yang belum bisa baca, ya. Kalau yang belum bisa baca, belajar. Nggak ada istilah malu dan nggak ada istilah terlambat buat belajar Quran. Kalau ini zaman sekarang kan banyak metode. Ya kalau dulu zaman kita ngejak lewat alif kasroh alif doma a i u mim fathah mata fathah kalam doma rumah tahu. Dia belum bisa baca. Ya, dulu pemerintah pernah punya program PBH, pemberantasan buta huruf. Kalau buta huruf laten dianggap menghambat lancarnya pembangunan. Bagaimana kalau buta huruf Al-Quran menghambat jalan ke surga? Jalan ke surga, Quran. Fatihah Quran enggak? Nah, kita sholat pakai Fatihah. Fatihah enggak benar, enggak sah sholatnya. Berarti mau jalan ke surga. Loh, yang udah bisa baca, Nabi pesan nawiru buyutakum bisolat wa qiraatil Quran. Terangi sinari rumahmu dengan sholat dan banyak baca Quran. Nih Al-Quran, alhamdulillah ada khatmul Quran walaupun satu juz kan. Ya kalau 30 orang nanti bergantian, dan sekarang juz pertama, besok juz kedua. 30 minggu ya Al-Quran bergantian. Ya Allah, ini nih dihatamkan. Tadi saya dengar Nabi pernah bilang, idza khatamal abdul Quran shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malakin. Apabila seorang hamba menghatamkan Al-Quran, ketika dia hatamkan Allah kirim 60.000 malaikat. Ini guru kita Ustaz Abdul Somad, Indra Cahyadi, guru-guru kita nih. Itu kalau kita lihat fadilahnya Ustaz Abdul Somad ini kalibernya 70 orang. Beliau sendiri bandingannya 70 orang. Guru kita Kiai Abdul Hamid 40.000 orang. Nih, ya, makanya kalau ngampupin beliau jangan tanggung-tanggung. 40.000 orang. Ustaz Indra Cahyadi mungkin 60 kali. Di samping beliau-beliau yang hadir bersama kita dengan para malaikat yang mengirimi, Allah kirim 60.000 malaikat hadir di musola kita ini. Cuman kita nggak lihat aja. Ya kalau kelihatan nggak muat ya. Ya Allah nggak bagian kita. Mulai dari pun ngincer aja di auda nih, nggak habis bawa pulang ini. Kalau malaikat datang nggak berbagian ya. Ya kalau malaikat kelihatan, alhamdulillah berkah. Ya kita doa, mereka mengaminkan, kita zikir tadi baca khatmul Quran, mereka mengucapkan istighfar, mintakan ampun buat kita. Ya Allah, tadi guru kita nyampein tuh, seberapapun besar dan banyaknya dosa kita, karena ada doa yang sering kita baca, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya Allah, ampunanmu lebih luas dari dosa-dosa kami. Dosa kecil
dosa besar. Ya, dosa kecil, dosa besar. Jangan lihat kecil besarnya, tapi lihat kepada siapa kita berdoa. Karena itu jangan putus asa. Jangan putus asa. Tadi apa yang baca selawat? Ya nafsu la taqnati min zallatil azumah. Innal kaba'ira fil ghufrani kal lamami. Ya nafsu la taqnati, wahai diri, wahai jiwa, la taqnati min zallatil azumah. Jangan kamu berputus asa karena melihat kamu banyak berbuat dosa. Ya Allah, dosa saya banyak banget. Saya mau sholat, malu banget saya ya. Jangan. Innal kaba'ir, sesungguhnya dosa-dosa besar sekalipun fil ghufrani, ada dalam ampunan Allah. Kalamami, sama seperti dosa-dosa kecil. Dosa kecil kita nggak minta ampun terus sampai kita di akhirat nanti diperhitungkan. Dosa besar kita minta ampun, hapus. Hatta ibu minadz dzambi kama la dzambala. Orang yang tobat dari dosanya diampuni oleh Allah, dimaafkan, diterima tobatnya di sisi Allah seperti orang yang nggak pernah berbuat dosa. Ya, bahkan dalam hadis qudsi Allah pernah bilang, "Lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama, tsumma nadimtum fataballahu alaikum." Seandainya kalian banyak berbuat dosa sampai langit bumi ini isinya penuh dengan dosa-dosa kita semua. Guru kita tadi bilang sampai awan. Nah, hadis qudsi bilang langit bumi dosa kita semua isinya, nggak ada yang lain. Tsumma nadimtum, kemudian kalian menyesalinya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataballahu alaikum, Allah akan menerima taubatmu, mengampuni dosa-dosamu. Ya, lewat kita hadir di sini, insyaallah dosa kita berguguran. Ya Allah ya Rabb. Yang pertama pesan Nabi, Quran jaga. Yang kedua sunnah. Ada yang berat kita gotong royong rame-rame. Ya, di kitab Arba'in Nawawi berarti udah 42 minggu ya, 42 minggu guru kita membimbing kita sudah khatam 42 hadis. Ya Allah, ini sunnah Rasul yang dalam bentuk hadis qauliyah, ada yang fi'liyah. Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jaga, pelihara. Dan untuk memahami Quran, memahami sunnah yang paling tepat lewat para ulama. Ulama pewaris para nabi. Karena itu kita bersyukur. Tadi beliau bilang, beliau datang langkah dilestarikan, ulama kita dilestarikan. Jaga, pelihara baik-baik. Ya, jadi ulama itu anggap kayak korek gas. Terus pakai kantongin, terus pakai kantongin, jangan kayak korek kayu, terus pakai uang. Jadi kita kadang-kadang mau ulama begitu, ada perlunya doang. Ya, ada perlunya doang. Kalau minta tolong mobil mogok, wah orang minta panggil, oh mobil saya mogok, dorong, udah jalan, boro-boro masih duit, terima kasih ya. Sama dulu kadang-kadang begitu tuh, ya giliran tahlilan sibuk nyari urusan, giliran mau nikahin anak sibuk nyari kiai, giliran urusan yang menentuk keagamaan, orang tua meninggal, kiai yang dicari. Tapi kalau giliran dia lagi senang, punya rumah baru, mobil baru, bini baru, berburu, kiai diingat, lupa udah, ya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih pada kita Pak Kiai Ahmad Mudhani telah memberikan mutiara ilmunya. Ya, lalu jauh apa yang disampaikan oleh murid bagi mereka masalah tentang ampunan. Terima kasih sekali lagi hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan para pemerintah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak RT. Badannya akan persilakan saudara Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ni'matillah
insyaallah pertemuan selanjutnya beliau akan bahas kitab yang baru. Dan para guru-guru kita, Kiai Ahmad Wali, kemudian Ustaz Arif bin Kiai Syahrudin, Ustaz Abu Somad dan juga Ustaz Cahyadi, serta para asatidz yang lainnya yang di belakang, yang di depan, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hanyalah milik Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam sejahtera semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, yang pertama tentunya di sini saya atas nama DKM yang pertama mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya, dan mohon maaf apabila sarana prasarana ataupun tempat dan juga jamuan yang disajikan kurang berkenan. Jadi mohon maaf, kami maaf yang sebesar-besarnya. Nanti jangan pada pulang ada bawaan tentengan ya. Kalau sampai di sini kalau di TK ada tenteng kan bisa musuhan dulu 5 itu satu wahim ya, kalah lagi kita urusannya. Jadi harus ada tentengan. Yang selanjutnya saya juga mengucapkan yang pertama tentunya mohon maaf atas segala kekurangannya, dan selanjutnya terima kasih kemarin kita ziarah sudah selesai dan sukses. Kiai Tajudin waktu itu guru kita pengen ikut, tiba-tiba ada sesuatu dan lain hal. Kiai Ahmad Wali juga sama, tapi alhamdulillah insyaallah tahun depan kita mungkin akan ziarah atau kemana nanti akan kita kondisikan kembali untuk memberikan rihlah buat jamaah suka. Yang selanjutnya sedikit saya ingin mengumumkan bahwa untuk milad kita itu di bulan November. Cuma ketika saya menghubungi Gus Faiz itu bulan November sampai ketemu Januari penuh full untuk jadwal subuhnya dan ceramahnya. Jadi mungkin nanti kita akan panggil ataupun kita akan rekomendasi dari guru-guru kita siapa yang nanti akan menyampaikan nasihat ataupun ceramah untuk acara milad di majelis suka kita. Yang selanjutnya juga pengumuman dari saya, guru kita Habib Hashim bin Faris Al-Kaf insyaallah akan mengadakan peringatan Maulid dan juga minta digabung dengan majelis suka. Cuman kebetulan beliau itu di tanggal 19 September. Sedangkan minggu ketiga itu jadwal majelis suka tidak ada. Tetapi dengan wasilah seperti ini makanya tentunya nanti biar pada hadir semua, karena beliau mengadakannya di subuh ya, subuh juga ya, karena kalau biasanya digabung tiba-tiba beliau misalnya di tanggal 19 Septembernya, karena kalau 19 September itu jatuhnya di minggu ketiga, kita nggak ada ngadain minggu ketiga acara subuh tabungan kita. Tetapi tentunya untuk menghormati guru kita dan juga mengagungkan daripada baginda Rasulullah SAW, kita biar pada hadir semuanya ya. Kalau ada rezeki silahkan, mau yang membantu dan lain sebagainya. Dan sekilas informasi juga untuk Ustaz Indra dan lain sebagainya, guru kita Habib Hashim insyaallah bulan besok di tanggal pertemuan selanjutnya beliau akan mengganti pembahasan kitabnya yang biasa beliau bahas, kitab Nasha'ihul Ibad. Beliau akan ganti dengan kitab Jam'ul Fawaid fi Mas'alatil Jum'ah wal Masajid. Ini kitab karangan Al-Habib Usman bin Yahya, Jam'ul Fawaid fil Mas'alatil Jum'ah wal Masajid. Ya, nanti mungkin setelah itu ada interaktif tanya jawab, baru nanti ada ceramah, termasuk nanti Kiai Haji Ahmad Tajudin ketika membahas kitab Nasha'ihul Diniyah, kita minta ada dari Habib Solihin, dari Solihin, nanti biar ada tanya jawabnya, baru ada penceramahnya. Kita kasih waktu sekitar 15 menit untuk tanya jawab biar lebih interaktif lagi. Karena insya Allah kemarin ketika saya rapat MUI kecamatan, saya lagi baik yang ditunjuk itu ya, akan mengadakan yang namanya subuh gabungan per bulan tingkat kecamatan. Termasuk ketuanya saya dan juga Kiai Nur Hadi. Jadi nanti tingkat kecamatan ada tuh ya. Cuman tipanya tiap bulan, dia di minggu terakhir. Minggu bukan Sabtu tapi minggu terakhir. Nanti insya Allah mulai besok baru akan kita laksanakan. Jadi kalau saya udah tambah buyang lagi, ngurusin suka juga, ngurusin orang juga. Kalau buyang ya belum bilang ini suka, aduh ampun ya Allah, ganti aku ganti. Ya selanjutnya saya mengumumkan untuk memasukkan suka
ya untuk masukan suka. Untuk hari ini di Mushola Nurul Iman RT 03 RW 06 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodo Kota Depok, saldo minggu lalu pada tanggal 11 Juli berjumlah Rp4.480.000. Kemudian pemasukan 25 Juli 2026 sebanyak hari ini sebanyak Rp900.000. Jumlah 5.380.000 Alhamdulillah. Kemudian saldo kita pada kesempatan hari ini pengeluaran yaitu dengan Rp850.000, jadi jumlahnya pada total pada hari ini Rp4.530.000. Ini saya belum hitung amaan, berapa kali ya? Udah kali ya sama yang potongan apa? Ziarah waktu kemarin. Baik, selanjutnya untuk pemasukan kris yang nanti kita akan alokasikan buat santunan yatim, alhamdulillah bertambah menjadi sekarang Rp2.370.000 yang nanti kita akan alokasikan untuk acara milad dan santunan yatim. Itu untuk khusus, kalau kris itu khusus acara santunan yatimnya. Ya, jadi kalau ada yang mau menyumbang mulai dari sekarang, walaupun nanti di bulan November agak sedikit lama, tapi silakan kalau mau menyumbang dari sekarang khusus buat yatimnya. Ya, itu saja. Kemudian ya lupa itu saya. Untuk selanjutnya, banyakkan pengumuman ini malah jadi buyang nih. Ya, udah jam 2 kita kemari. Baik, untuk selanjutnya jam 2. Iya, itu kalau kagak ngeluh, bukan itu namanya, itu ngeluh. Iya. Daripada ngeluh kita nggak ngeluh di sini. Kemudian untuk acara selanjutnya suku gabungan kita pada tanggal 8 Agustus 2026 bertempat di Mushola Darul Rahmah, musholanya Ustadz Imam Syafi'i. Siapa? Ini apa namanya? Bapaknya almarhum Ustadz Saifuddin, Ustadz Saifuddin almarhum. Jalannya di daerah Jalan Raya itu ya, Kemang Raya dan Kemang Raya. Iya. Iya. Kajian kitab itu Ustadz Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kaf, dan untuk penceramahnya Ustadz Haji Abid Munafis. Ya, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, habis selesai ini nanti kita bahasanya salam salaman, kemudian jalan pulang ada apa namanya tentengan yang dibawa. Itu saja dari saya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada Ketua DPR Ketua Majelis Haji Abdullah Julab. Lanjutnya adalah sebelum kita tutup dengan doa, kita dengarkan sambutan dari aparatur pemerintah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak RT. Padanya akan persilakan saudara Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Untuk datang dari sini yang kau Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat dan terhormati untuk kita bersama Bapak Ustaz Haji dan hormati Bapak Ustaz Indra Jayadi dan hormati itu Bapak Ustaz Rahman. Ini juga ada Ketua DKM yaitu Bapak Habib dan hormati Bapak jemaah sekalian semuanya yang tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengalami kehormatan lagi kepada Bapak-Bapak sekalian dan hormati atas pemerintahan itu dan Bapak yang kedua, alhamdulillah dengan kumpulnya ini harapan kita mudah-mudahan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa
yang kita sudah sampaikan, bahkan yang terpur terkait mengingatnya juga tuh laporan-laporan sudah disampaikan. Jadi intinya saya ingin mengucapkan juga terima kasih dengan adanya bapak kesini dan hadir bapak ini. Mudah-mudahan kita semua disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Allah. Itu saja saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak RT Lati yang telah memberikan sambutannya. Jamaah yang dirahmati Allah, saya Zainal Arifin selaku pengguna jalan mohon kepada maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan bulan Ramadan akan datang kita dapat bertemu lagi dalam kondisi keadaan sehat yang agar. Kepada guru kita Bapak Kiai Abdul Somad, kepada kita bersama. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.